Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Anas Kholik selaku dosen mata kuliah saya, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Muhammad Akil Khalid Putra, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya secara garis besar tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Di dalam makalah saya ada 3 poin penting yang akan saya presentasikan secara global di sini. Poin pertama yaitu apa saja sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua, sumber hukum Islam yang muttafaq itu terdiri dari apa saja. Yang ketiga, sumber hukum yang mukhtalaf terbagi menjadi berapa dan bagaimana. Kita akan membahas yang pertama, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Di dalam Islam, hukum Islam terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum yang muttafaq atau otoritatif dan sumber hukum yang mutlak atau non-otoritatif. Sumber hukum yang muttafaq yaitu sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama dan para umat muslim. Sedangkan sumber hukum yang mutlak ialah sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh sebagian ulama dan para umat muslim. Dalam sumber hukum muttafaq terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam memakai penetapan hukum muttafaq yang terdiri dari 4 tadi, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, harus secara berurutan. Tidak boleh melompat atau mendahului, harus secara berurutan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' baru Qiyas. Ketika Al-Quran ada dalil yang bersifat global, baru kita definisikan atau kita perincikan lagi dengan metode As-Sunnah. Tapi ketika di Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada dalil yang otentik dengan permasalahan tersebut, maka kita bisa menggunakan dengan metode Ijma', yaitu dengan perkumpulan para ulama dengan berbagai macam pendapat dan berbagai macam dalil-dalil yang telah dicocoklogikan. Ketika di Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' belum ketemu juga, baru kita menggunakan dengan metode Qiyas. Apa itu metode Qiyas? Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa sumber-sumber hukum yang mutlak ialah sumber hukum yang masih ada perdebatan di antara sebagian ulama. Lalu apa saja sumber-sumber hukum yang dikategorikan sebagai sumber hukum yang mutlak? Ada 7 pembagian dalam hukum Islam mutlak, yaitu 1. Istishab, maslahah mursalah, terus uraf, madhab sahabi, sya'ru man qablana, dan saddud zaroi. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu istihsan. Istihsan ialah beranggapan bahwa sesuatu lebih baik atau mencari kebenaran. Menurut para ulama usul fikih, ialah berpaling pada sesuatu masalah dari suatu hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat. Lalu yang kedua ialah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah metode pengambilan hukum dengan berprinsip kemaslahatan secara bebas, mutlak atau absolut, dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nas-nas syariat secara spesifik. Bila demikian, masalah mursalah serupa dengan pemberlakuan syariat baru.
Lalu yang ketiga ada urf. Urf adalah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka memperhatikannya, baik perkataan maupun perbuatan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut para ahli usul fikih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi. Itu yang dinamakan urf. Lalu yang keempat ada sya'ru man qoblana. Sya'ru man qoblana adalah hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada kita kepada umat-umat sebelum kita, yang diturunkan melalui para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat pada waktu itu. Kelima, istishab. Istishab adalah menganggap status sesuatu hukumnya tetap seperti keadaan semula tanpa perubahan sebelum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya atau membatalkannya. Yang keenam ada sa'dud dariyah. Sa'dud dariyah ialah sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung kemafsadatan dan kemadharatan. Yang terakhir ada madhab sahabi. Madhab sahabi adalah pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang Islam yang hidup bergaul dengan atau bersama Nabi dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dari saya membuat makalah tersebut ialah banyak sekali sumber hukum Islam dari yang muttafaq maupun mutlak, baik yang bersifat rasio dan yang sudah ada sejak zaman azali. Ketentuan syariat Islam sejatinya hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Kita sebagai hambanya hanya bisa berikhtiar menentukan hukum dalam suatu permasalahan melalui sumber-sumber yang telah tertera di atas. Tetapi tidak semua sumber-sumber hukum di atas dapat dijadikan dalil atau hujah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang terpenting, kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang pasti dan tidak akan pernah terganti sampai akhir zaman nanti. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tugas-tugas yang menarik lainnya. Maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.